Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dan menguatkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh Pendeta Jonathan Patiasina bersama dengan Ibu. Kiranya berkat yang akan kita terima pada pagi hari ini menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan Bang Jo sampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dalam Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat pribadi ini Paulus bagaikan seorang yang memohon-mohon untuk diberikan jawaban positif oleh Filemon untuk terima Onesimus kembali. Paulus tidak memaksakan dengan otoritasnya sebagai seorang rasul atau bapa rohani. Tapi Paulus memohon dengan sungguh-sungguh mengingat kasih yang berdiam dalam Filemon, yaitu berdamai karena kasih. Saudara, kenapa nggak dipaksa saja? Rupanya, saudara, ada yang Paulus mengerti yang tidak kita mengerti berhubungan dengan rekonsiliasi atau perdamaian. Bahwa perdamaian itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipaksakan tentunya. Tapi harus keluar, saudaraku, dari pengertian dan juga kerelaan pengorbanan untuk menolak dendam, menolak juga kebencian, sandungan, dan juga akar pahit yang menguasai kehidupan kita. Karena saudara, kehidupan kita ini
sudah dikuasai oleh Raja Damai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mau untuk kita mengerti bahwa kalau kita telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja, maka sepatutnya keputusan kita, saudara, harus sesuai dengan karakter daripada Sang Raja Damai. Bukankah Dia telah mempercayakan pelayanan pendamaian dengan berita pendamaian, supaya kita boleh menjadi utusan pendamaian itu sendiri. Paulus rupanya ada dalam sebuah dilema. Dan dilemanya adalah ini. Dia sebenarnya pengen menahan Onesimus bersama dengan dia. Kalau saudara baca ayat yang 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai ganti untuk engkau melayani aku di sini. Sebab begini saudara, posisi Paulus sangat tidak nyaman. Dia ada di penjara, dan sudah tahu Paulus mengalami banyak hal. Dan dia perlu sekali ada orang yang menolong kehidupannya. Jadi waktu Onesimus bertemu Paulus di penjara, kemudian dia bertobat. Dan Paulus menyebutnya, anakku yang kukasihi aku dapatkan di dalam penjara. Itu betul-betul telah merupakan hiburan buat Paulus. Karena Onesimus merupakan pertolongan yang sangat besar bagi kehidupan Paulus. Jadi menyuruhnya dia pergi, itu dilema buat Paulus. Karena dia sangat membutuhkan Onesimus ada dengan dia. Tapi begitulah saudara. Ada hal yang Paulus ketahui, dilema apapun kita yang kita hadapi, apakah itu untuk kepentingan pribadi kita atau untuk kepentingan keluarga kita atau apapun, haruslah kehendak Allah untuk berdamai, memperoleh prioritas. Makanya Paulus tetap menyuruh dia, walaupun dia berkata bahwa aku akan memberi kepada dia yaitu buah hatiku. Onesimus telah menjadi buah hati Paulus, karena Onesimus telah berguna untuk Paulus selama Paulus ada dalam penjara. Saudara, bagi Paulus untuk melepaskan Onesimus, saudara, untuk pergi ke Kolose dan berdamai dengan majikannya Filemon bukan hal yang mudah. Karena sejak kehadiran Onesimus di penjara, Paulus sangat tertolong. Paulus juga sangat membutuhkan Onesimus tentunya. Karena dilihat daripada usianya yang sudah tidak muda lagi, di mana pengalaman siksaan yang dia alami dalam pelayanan telah membuat Paulus sungguh-sungguh saudaraku membutuhkan pertolongan orang lain untuk mendapatkan kelegaan tentunya secara fisik. Berarti melepaskan Onesimus adalah pengorbanan. Ini dilematis. Jelas. Bayangkan, saudara mungkin pikir, apa yang dialami Paulus? Ditulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Paulus berkata bahwa dia dipukul 3 kali. Itu dipukul oleh serdadu Romawi. Mungkin Paulus telah mengalami kelumpuhan. Belakangnya dicambuk. Ya, 49 kurang 1. 40 kurang 1. Dicambuk di belakangnya. Itu 5 kali, saudara. Dan saudara tahu cambuk Romawi mencabik-cabik daging dan kulitnya. Jadi Paulus punya belakang mungkin gak nyaman. Kedatangan Onesimus telah menolong dia. Dan buat Paulus, ini seperti melepas sesuatu yang sangat penting buat dia. Dia telah dipenjara, secara mental dia tertekan. Dia mungkin perlu kelegaan fisik. Tapi sekali lagi, dia memutuskan untuk mengirim Onesimus kembali. Sebab menurut Paulus, kenyamanannya tidak penting. Tapi kehendak Allah untuk perdamaian jauh lebih penting. Seringkali kita mengejar kenyamanan kita. Tapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam untuk mengerti bahwa perdamaian itu adalah hal yang sangat penting. Ya, saudaraku, terkadang pilihan kita untuk berdamai bertentangan dengan kehendak kita. Tapi pilihlah perdamaian. Amen. Seperti Kristus yang berkorban untuk berdamai dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima, meneguhkan kita, menasihatin kita, dan memberikan kepada kita kekuatan. Dan terima kasih kepada Pendeta Jonathan Patiasina beserta dengan Ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bang Jo, saya biasa panggilnya Bang Jo, dalam kehidupan hari ke sehari. Mari kita akhiri ibadah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Pesan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Jonathan Patiasina. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu yang berada di Belanda. Tuhan menolong, memimpin, dan menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita hadapi hari-hari yang kita lewati bersama dengan Yesus. Dan bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.